Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama. Kita di sini menjelaskan dulu definisi struktur data apa itu. Nah, struktur data itu adalah suatu kesatuan informasi atau collection of values yang terorganisasi dengan sejumlah operasi atas informasi tersebut. Nah, terdapat tiga komponen ya yang menentukan karakter dari struktur data. Yang pertama ada function definisi, lalu storage structure, yang ketiga adalah algoritma. Nah, yang pertama adalah function definisi. Nah, himpunan dari fungsi-fungsi dasar ya dapat digunakan pada struktur tempat penyimpanan yang ada dan dapat digunakan pada setiap bagian dari program. Yang selanjutnya ada storage structure. Himpunan struktur dari tempat penyimpanan merupakan koleksi dari variabel atau hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, yang algoritma itu himpunan dari algoritma. Nah, lalu apa itu sih data? Nah, data pengertian data menyeratkan suatu nilai yang tepat dinyatakan dalam bentuk konstanta ataupun variabel. Konstanta itu menyatakan nilai yang tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat berubah-ubah selama eksekusi program berlangsung ya. Nah, data berdasarkan jenisnya dapat dibagi 4, yaitu disebut juga sebagai tipe data dasar, yaitu bilangan bulat, ataupun itu integer, bilangan pecahan, ataupun float, lalu teks dan pointer. Nah, di sini tipe adalah jenis data yang tipe data maksudnya. Jenis data yang ditangani bahasa pemrograman. Pada garis besarnya tipe data dapat dikategorikan menjadi, nah ada tipe data sederhana. Nah ini contohnya C++ telah menyediakan beberapa tipe data sederhana diantaranya integer, floating point, dan boolean. Masing-masing dapat terdiri dari beberapa tipe. Tipe data kompleks, tipe data ini disebut kompleks karena penggunaannya harus dikombinasikan dengan tipe data lainnya. Tipe-tipe data kompleks tersebut adalah pointer, array, dan string. Nah, ini ada tipe data sederhana, integer, tipe data untuk nilai berupa bilangan bulat. Masing-masing tipe data ini memiliki dua macam modifier ya, send dan assign. Nah, ini menyatakan nilai negatif, yang satunya itu menyatakan nilai positif. Nah, ini ada contoh panjangnya nilai. Untuk integer itu besar memorinya 16 bit atau 32 bit. Jangkauan nilainya ya bisa dilihat dari minus 32.000 sampai dengan plus 32 ribuan. Short in atau short itu 16 bit, long in itu 32 bit. Lalu ini ada floating point, ini berupa nilai pecahan ya. Nah, ini ada besarnya memori bisa dilihat, float 32 bit, double 64 bit, long double 80 bit. Nah, selanjutnya ada logical, nah bernilai true dan false. Nah, di sini ada and, or, not, dan XOR. Nah, and di sini jika kedua nilai variabel benar, maka hasilnya benar. Kalau tidak, maka hasilnya salah. Nah, jadi and ini semua kondisinya harus dinilai benar ya, maka dinyatakan benar. Nah, jika salah satu atau keduanya benar, maka benar. Setelah n itu salah. Jika satu atau keduanya benar, maka benar ya. Jika tidak ada jika salah semua itu salah untuk yang or ini. Nah, lalu not itu adalah kebalikan. Misalnya jika A benar, maka B-nya salah. Jika A benar, maka not A-nya itu salah. Jika A salah, maka not A-nya itu adalah benar. Nah, XOR jika salah satu nilai variabelnya benar, maka hasilnya benar. Kalau tidak, hasilnya salah. Termasuk jika true dengan true, maka hasilnya false. Nah, kalau XOR gitu ya. Jika salah satu variabelnya benar, maka hasilnya benar. Kalau tidak, maka hasilnya salah. False dan false, maka salah. True dan true, maka salah. Nah, di sini ada tabel kebenaran.
Ada AND, OR, NOT, dan XOR. Nah, di sini kita coba contohkan P dan Q. Nah, di sini 0 dan 0, maka jawabannya 0. 0 dan 1, maka jawabannya 0. 1 dan 0, 0. 1 dan 1, 1. Karena N ya. Yang keduanya bernilai 1 ataupun benar. Lalu P or Q. 0 dan 0, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, untuk OR ini, jika keduanya salah, maka bernilai salah. Nah, lalu P XOR Q. Nah, 0, 1, 1, 0 ya untuk yang XOR. Lalu ada not P. Kebalikannya dari si ini. 0, 1, 1, 0, 0. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada tipe data pointer. Suatu variabel yang menyimpan alamat dari suatu data. Nah, bukan menyimpan datanya sendiri. Variabel yang nilainya merupakan address dari variabel yang lain, pointer dideklarasikan dengan menggunakan tanda asteris atau kali ya di depan nama variabelnya. Kita akan mendapatkan address atau objek dengan menggunakan tanda dan sebagai address operator. Nah, ini ada pointer dan address. X adalah sebuah variabel dengan tipe integer dan px adalah sebuah pointer variabel dengan tipe integer. Nah, di sini ada contoh perintah px sama dengan x menunjukkan bahwa variabel px mendapat nilai dari address x, atau dapat kita katakan sekarang bahwa px menunjuk ke x. Pointer dan variabel function. Nah, function di dalam C++ selalu menghasilkan nilai suatu argumen yang pada dasarnya tidak mengubah nilai variabel yang dipanggil. Ada yang harus kita lakukan jika kita ingin mengubah nilai dari suatu argumen. Kita akan ambil contoh sebuah fungsi swap. Swap adalah fungsi yang dapat menukar dua argumen satu dengan yang lainnya. Nah, ini jika fungsi swap ditulis seperti swap x, y, lalu int x, y, int temporary sama dengan x sama dengan y, lalu y sama dengan temp. Nah, untuk pointer seperti ini isinya. Nah, lalu kita masuk ke array atau larik. Struktur data yang paling sederhana atau primitif yang merupakan koleksi data di mana setiap elemen memakai nama yang sama, bertipe sama, dan setiap elemen diakses dengan memberikan indeks array-nya. Nah, operasi yang dilakukan pada array itu retrieve, yaitu membaca dan mengambil nilai di elemen tertentu, lalu update, mengubah nilai di elemen tertentu yang terdapat di dalam array. Nah, array juga ada beberapa dimensi tadi. Ada array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi ya. Nah, oke. Ini bisa kalian coba nanti. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.